Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nahiatul Uyun, nomor induk mahasiswa 191210042, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Heina Nelis MPD. Saya akan sedikit memaparkan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ditinjau dari segi etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang merupakan dua kata, yaitu ad artinya ke atau kepada dan ministret artinya melayani, membantu atau mengarahkan. Dalam buku Asnawir Administrasi Pendidikan tahun terbit 2005 halaman 1. Dari segi terminologi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikut sertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien. Rifai 1986 halaman 25. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara itu, sebutan pendidik dengan kualifikasi dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga pendidik meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, penyedia suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Maksud dari tenaga kependidikan dapat diartikan sebagai personel sekolah yang merupakan orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan. Personel di sekolah tentu meliputi unsur guru yang disebut tenaga edukatif dan unsur karyawan yang disebut tenaga administratif. Jika lebih diperinci, personel sekolah mencakup akan kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Surya Subroto 2004 halaman 86. Manajemen ini bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien guna tercapainya hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Gunawan 1996. Di dalam manajemen, tenaga pendidikan meliputi 1. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. 2. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan yang diperlukan secara mutlak untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. 4. Promosi dan mutasi dicontohkan untuk pegawai negeri sipil. Pengangkatan pertama promosi diangkat sebagai CPNS masih calon dengan masa percobaan 1 tahun atau 2 tahunan. Kemudian mengikuti latihan prajabatan dan setelah lulus barulah diangkat menjadi PNS penuh. Setelah itu, kegiatan selanjutnya ialah penempatan atau penugasan. Dalam penugasan ini diusahakan adanya kongruensi yang tinggi antara tugas dan tanggung jawab dengan karakteristik pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Yang keenam, kompensasi merupakan suatu balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan yang diberikan secara tetap. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Mulyasa 2005, administrasi tenaga kependidikan dan administrasi pendidik meliputi beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pendayagunaan ketenagaan antara lain, yaitu kelayakan guru mengajar. Kualitas guru dapat dilihat dari kualitas mengajarnya, dan guru yang profesional tentu akan memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan pembagian tugas guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana, pemberian tugas tambahan kepada guru dan tenaga teknis yang belum memenuhi jumlah jam wajib mengajar minimal. Yang kedua, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 mengenai tugas kepala sekolah yang berhubungan dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap masing-masing guru, tenaga teknis dan tata laksana, dan pencatatan kegiatan guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana sebagai bahan pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan. Yang ketiga yaitu daftar urut kepangkatan atau DUK, meliputi daftar urut kepangkatan guru, tenaga teknis, dan kepala tata usaha di lingkungan sekolah. Dan daftar urut kepangkatan disusun sesuai dengan ketentuan dan perubahan formasi sekolah. Yang keempat yaitu mutasi kepangkatan, yaitu pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada KPN bagi guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusulan kenaikan pangkat atau tingkat guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir pemberitahuan dan pengusutan mutasi guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana. Yang kelima yaitu pengembangan ketenagaan, daftar urut prioritas guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana untuk mengikuti penataran atau pelatihan antara lain LKG, SPKG, MGMP, laboran, perpustakaan, dan bendaharawan. Yang kedua, pembinaan secara teratur terhadap guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, langganan majalah untuk profesi untuk guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana. Dan yang keempat, pemberian dorongan terhadap guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana untuk menambah pengetahuan. Yang keenam, usaha kesejahteraan pegawai, yaitu penyelesaian keanggotaan TASPEN dan asuransi kesehatan guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana di lingkungan sekolah. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan, koperasi, arisan, kegiatan rekreasi dan olahraga. Dan yang ketujuh, tata tertib kerja. Yang pertama, pedoman tata tertib guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana. Yang kedua, sumber penyusunan tata tertib kerja tersebut, ketentuan, peraturan, dan kesepakatan yang mendukung tata tertib kerja. Ruang lingkup administrasi pendidikan sangat luas, meliputi sekalian usaha, proses, tindakan penyelenggaraan, pelayanan, bimbingan, pengaturan, dan mengawasi semua personal yang terlibat dalam kegiatan administrasi, termasuk pula masalah kepemimpinan. Bagaimana sikap dan sifat seseorang pemimpin yang dikehendaki dalam pendidikan, tipe-tipe kepemimpinan, nama yang sesuai, syarat-syarat apa yang diperlukan sebagai seorang pemimpin yang baik. Ahmad Sabri, 2000, halaman 10. Menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan kepada 7 kelompok, yakni yang pertama administrasi tata laksana sekolah, yang kedua administrasi guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi murid atau siswa, yang keempat administrasi supervisi pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, yang ketujuh administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ngalim Purwanto, 1974, halaman 11. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang-bidang kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen administrasi. Bidang kegiatan ini bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, manajemen operatif. Kegiatan ini bertujuan
mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Hadari Nawawi 1997, halaman 14. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan pembelajaran mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kegiatan administrasi pendidikan hendaknya didasarkan pada tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik, adanya koordinasi dalam semua usaha, penggunaan waktu, tenaga, dan alat secara efektif dan efisien, partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab, dan menghindarkan overlapping fungsi. Ahmad Sabri 2000, halaman 8. Secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk yang pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan-keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, menciptakan iklim ruhania, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas, metode, dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban. Keenam, mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh, serta dapat melakukan penyesuaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Yang ketujuh, menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat atau lingkungan. Asnawir 2005, halaman 11-12. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hal terpenting di dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena pendidik adalah kunci utama untuk pencapaian tujuan dalam proses belajar mengajar. Hal ini telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Maka, sangat penting bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi administrasi sesuai dengan jenjang atau sekolah yang menjadi tempat pengabdiannya. Contohnya, seorang guru yang memiliki keahlian dalam bidang kimia, maka seharusnya ia mengajar pelajaran kimia, tidak pada pelajaran yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.